Man kerina kam perpulungan si kelingi kami ibas Tuhan. Jumpakah kita arah peanta bas minggu enda. Janah ope denga ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta. Si pindo lebe gegeh man Tuhan. Si pebulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu, ibas penemani ras pengkawalindu kegeluhan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Meriah ukur kami adibas bernienda, bancika kami ngelakokan PA, sekali pe secara virtual, tapi te kami ibas Tuhan. Kerina kami resada. Kesahandu si badia sing kuasai pusuh praten ras perukuran perpulungendu sing ngajari ras si pepanken katandu kubas pusuh kami. Terlebih-lebih kemahandu ibas nehken kebenaran firmandu kam sing urapisa kam sing ngajarisa kam sinampatisa gelah ngasuk kemahandu nehken kebenaran firmandu bagi sentudu rasura surandu. Ngerana dage kamu Tuhan, man kerina kami si ikut muat bagin ibas PJJ kami enda, nggo sikap kami ndengkehken firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, haleluya, amin. Perpulungan si ikelengi Tuhan, kata dibata si jadi nas pejejenta ibas minggu enda, ibuat ibas padan simbaru, kitab Efesus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ya, Efesus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan kami bacakan kepada kita. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian pembacaan nas PJJ kita pada minggu ini. Salam ras mejuah-juah man banta kerina perpulungan si ikelengi Tuhan. Sebagai tema dari firman Tuhan yang telah kami bacakan, nina dewasa ras serta ibas Kristus. Ya, dewasa ras serta ibas Kristus. Judul perikop pasal 4 yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, di sana dibuat kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya, kesatuan dalam tubuh Kristus. Dan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 12 sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari nas PJJ kita ayat 13 sampai dengan 15. Karena itu ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat-ayat sebelumnya, khususnya berbicara tentang jemaat. Yang pertama, jemaat itu ialah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Jadi jemaat itu persekutuan orang-orang yang dipanggil oleh kasih karunia Tuhan. Kemudian yang kedua,
peliharalah kesatuan roh. Ya. Artinya peliharalah kesatuan jemaat itu dalam ikatan damai sejahtera. Jadi hubungan satu dengan yang lain tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Jadi persekutuan itu, kesatuan itu harus dipelihara dalam damai sejahtera. Jadi kalau ada yang salah harus ada pengampunan. Jadi tidak ada antar jemaat itu yang memiliki dendam atau rasa benci satu dengan yang lain, sehingga persekutuan itu diikat oleh damai sejahtera. Kemudian satu tubuh. Ini mengingatkan bahwa jemaat itu terdiri dari kepelbagaian. Namanya tubuh kan dibangun dari anggota-anggota yang berbeda, fungsi yang berbeda, tapi tentunya semua melakukan tugas-tugasnya untuk pembangunan tubuh itu sendiri. Kemudian dikatakan juga satu pengharapan. Tentu pengharapan kita satu, pengharapan akan hidup yang kekal, yang dijanjikan, yang disediakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus pada saat kedatangannya yang kedua kali. Satu Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Kristus Yesus yang telah diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia. Satu iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan, iman kepada Kristus yang adalah juru selamat kita. Satu baptisan, baptisan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu Allah, yaitu tentu Allah Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Ini yang dikatakan oleh Paulus, pelihara kesatuan roh. Kemudian dalam kaitan dengan satu tubuh, bahwa setiap anggota telah dikaruniai, telah dianugerahkan karunia-karunia yang berbeda satu dengan yang lainnya, supaya setiap anggota dari tubuh itu berfungsi dan menjadi berguna bagi anggota-anggota yang lain. Dan yang keempat, dia katakan Tuhan Yesus yang telah turun ke dalam dunia, dia juga yang telah naik ke dalam sorga, ialah memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ada yang sebagai rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini Paulus menyebutkan jabatan-jabatan yang ada pada waktu itu di tengah-tengah jemaat. Sebenarnya istilah-istilah ini hanya menekankan, ya, stressing daripada tugas, fungsi, tanggung jawab jabatan-jabatan yang telah disampaikan oleh Paulus tadi. Tapi sebenarnya, katakanlah misalnya sebagai rasul, tentu dia juga melakukan tugas sebagai pekabaran Injil. Dia juga melakukan tugas sebagai gembala. Dia juga melakukan tugas sebagai pengajar. Jadi sebenarnya jabatan-jabatan yang disebutkan oleh Paulus tadi hanya menekankan peran fungsi mereka di tengah-tengah jemaat. Tapi semuanya itu pemberian daripada Kristus Yesus ke tengah-tengah jemaat, dan jelas tujuannya ialah untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu jemaat, supaya siap melakukan tugas pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi untuk itulah Kristus memberikan pemberian-pemberian itu kepada jemaat. Perpulungan Siklingi Tuhan, jemaat yang kami kasihi, dalam memperlengkapi jemaat itu, di sana juga dikatakan seperti nas PJJ kita. Apa yang mau dicapai dan melalui pemberian-pemberian itu, apa yang mau dicapai dari kehidupan jemaat. Jelas di sini dikatakan sampai kita semua telah mencapai, yang pertama dia katakan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Jadi pemberian-pemberian Tuhan tadi
baik rasul-rasul, nabi-nabi, gembala, pengajar, pekabar Injil, semuanya itu diberikan oleh Tuhan untuk memperlengkapi jemaat supaya jemaat memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bagaimana jemaat bisa memiliki satu iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Seperti dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pengajaran akan firman, yaitu firman Yesus Kristus. Jadi kesatuan iman dan pengetahuan benar tentang Yesus Kristus, tentang anak Allah, akan tercapai kalau kepada jemaat diberikan pengajaran-pengajaran yang benar. Jadi di sana, jadi pengajaran yang benar itu akan menciptakan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi sangat penting pengajaran-pengajaran yang benar dilakukan oleh pemberian-pemberian kepada jemaat, jabatan-jabatan yang diberikan oleh Allah di tengah-tengah jemaat. Kemudian yang kedua dikatakan juga supaya jemaat itu memiliki kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi menjadi orang dewasa di sini berbicara tentang kedewasaan kerohanian, kedewasaan iman, kedewasaan spiritualitas. Jadi kedewasaan menyangkut pengetahuan dan juga tindakan yang benar, perbuatan yang benar di tengah-tengah kehidupan. Oleh karenanya, bagaimanakah yang dikatakan ketika jemaat itu telah memiliki kedewasaan penuh? Yang pertama dikatakan bahwa ia bukan lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi yang pertama, orang dewasa itu tidak mudah diombang-ambingkan. Mengapa? Karena mereka sudah dewasa. Tidak mudah dipengaruhi karena mereka telah dewasa. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang dewasa itu ialah berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih yang bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan, di sini jelas dikatakan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kalau saya mengatakan dalam merenungkan firman ini, tidak ada kebenaran tanpa kasih. Jadi kebenaran selalu harus didasari oleh kasih. Jadi jangan percaya ketika orang mengatakan membela kebenaran tapi tindakan brutal, itu tidak mungkin. Atau orang mengatakan dia berpegang kepada kebenaran tapi melakukan tindakan-tindakan kebencian, tidak mungkin. Jadi jelas di sini menurut firman ini tidak ada kebenaran tanpa kasih. Jadi kebenaran itu harus diwujudkan, harus dinyatakan dengan kasih Kristus. Jadi sangat luar biasa. Inilah orang-orang dewasa itu, menyatakan kebenaran itu dengan kasih. Maka begini nande temanta dewasa serta ibas Kristus. Jadi salah satu tujuan di bata mereka pemere-pemere man manusia, pemere-pemere man perpulungan, ibre kena ku tengah-tengah perpulungan. Ija deba ibahana jadi rasul, deba jadi nabi, deba jadi perberita simahuli, deba jadi simpermakani perpulungan, ras deba jadi guru-guru. Jelas kal kata kena kerina enda ibreken guna memperlengkapi warga jemaat. Gelah perpulungan sikap dahin pelayanan majekan kula ni Kristus. Kai maksudna enda pada akhirnya tujuan yang terutama melalui pemberian-pemberian Tuhan itu, melalui jabatan-jabatan yang ada di gereja, supaya seluruh jemaat terlibat di dalam pelayanan. Jadi bukan lagi sebagai objek pelayanan, melainkan ketika para pendeta, para pertua diaken, pengurus-pengurus kategorial memperlengkapi jemaat, maka pada akhirnya jemaat sendiri pun akan menjadi subjek daripada pelayanan. Makanya GBKP di dalam garis besar pelayanannya membuat di sana
salah satu indikator GBKP berhasil apabila semakin banyak jemaat terlibat dalam kegiatan pelayanan. Jadi jemaat bukan lagi objek, tapi tentu supaya sampai kepada jemaat sebagai subjek, tugas para pendeta, tugas para pertua diaken, tugas para pengurus kategorial memperlengkapi mereka. Gelah kerina perpulungan sikap ndahi kendahin guna majekan kula ni Kristus. Jadi endam sidah senina-senina rasturang. Jadi tujuan akhirnya jemaat lana jadi objek. Tujuan akhirnya jelas jemaat menjadi pelaku-pelaku dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Senina-senina rasturang jana sekali nari nina ndai dewasa ras serta ibas Kristus. Ndai penguisahkan kami kugakin tandana kala si enggo dewasa ras serta ibas Kristus. Jelas kal ndai rikutkan nasta orang yang sudah dewasa di dalam Kristus mengalami kesempurnaan kepenuhan seperti Kristus, maka si pertama jelas lah bagi anak-anak. Ugakin anak-anak murah dipengaruhi. Anak-anak murah megelut. Anak-anak murah merawat. Anak-anak murah benceng. Tentu adik kita mau dewasa lanai bagi. Lapi bagi ukurta lah kita murah merawat. Lapi bagi ukurta lah kita murah megelut. Tanda-tanda kalak dewasa. Lang adi anak-anak dah do bancika adengangnya tawa rempet kangandung, adengang kangandung rempet katawa. Anak-anak. Tapi orang dewasa tidak demikian. Si peduakan orang yang dewasa, nina dejena dewasa serta ibas Kristus, maka kalak sebagai ngombages pemahamanna karena kebenaran, nguluas pemetahna karena kebenaran. Jadi enggo i dalamina pelajaran-pelajaran firman Tuhan, dan bukan hanya bagus pengertina, tapi perbahananna enggo bagi singena ati Tuhan. Kalak dewasa alu bagedege kalak dewasa lanai murah ipengaruhi, berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi ia enggo takna kaisi benar, jana ia berjalan, bertindak, berlaku di dalam kebenaran itu. Sebab ngui tandain endam tanda-tanda kalak dewasa. Jana si terakhir tentu katakan kami manbanta perpulungan dewasa serta ibas Kristus merupakan sada proses. Jadi labulit kalak tiba-tiba menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Tapi itu adalah proses yang dijalani di dalam kehidupan kita sampai kita mencapai tingkat kedewasaan, kepenuhan seperti yang ada di dalam Kristus. Alu bagedage ugama kebanci jemaat menjadi dewasa ibas Kristus. Laban cilang jemaat ngit ia jari pengurus-pengurus, ngit ibimbing oleh pendeta pertua diaken. Arah kai tentu bas gereja anta pemuridan dikerjakan melalui PJJ, melalui PA. Jana ekrina tujunna memperlengkapi jemaat gelah dewasa ibas Kristus. Alu bagedage arkiteken tugas endam berat. Maka bagi tujuan tapi ibas PJJ sekalian dah pentingna SDM pengurus. Maka tentu kita selaku pengurus bas tengah-tengah perpulungan, baik pendeta, pertua diaken, pengurus kategorial, pengurus PJJ, mari kerina kita lebih belajar mempebagesi firman Tuhan guna dirintas sendiri, supaya kita diberi kesanggupan, supaya kita dilengkapi oleh Tuhan ibas kita melayani perpulungan. Sebab adik kita sendiri pelanga mengalami kedewasaan Kristus, bagaimana kita membawa jemaat juga menjadi dewasa di dalam Kristus. Maka penting kal peran daripada pengurus, peran daripada pendeta, peran daripada pertua diaken untuk membawa jemaat menjadi jemaat yang dewasa di dalam Kristus. Alu bagedage mari kerina kita pendeta pertua diaken, pengurus kategorial bersehati kita si perlengkapi terus dirinta gelah alu bage kita pun sanggup memperlengkapi jemaat, jana jemaat bertumbuh berkembang menjadi jemaat si dewasa serta ibas Kristus. Endam si banci sehken kami ibas pejejenta berngienda totoras pengarapan kami kerina kita terus bergerak, bertumbuh, berkembang menuju kedewasaan Kristus. Amin. Sidungi pejejenta
mari si pebulat ukurta ras kita artoto toto kita. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat mengasihi jemaat. Karena begitu besar kasih-Mu kepada jemaat, sehingga Engkau mengaruniakan pemberian-pemberian di tengah-tengah jemaat, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, pengajar, gembala, dan semuanya itu diberikan oleh Tuhan untuk memperlengkapi jemaat, supaya jemaat siap melakukan tugas pelayanan membangun tubuh Kristus. Biarlah kami yang telah Tuhan panggil sebagai pendeta, pertua diaken, pengurus kategorial, sungguh-sungguh dapat melakukan tugas panggilan kami, memperlengkapi jemaat dengan mengajarkan kebenaran firman-Mu, sekaligus memberikan contoh-contoh hidup yang benar menurut kehendak Tuhan, agar jemaat juga boleh bertumbuh dalam pengenalannya akan kebenaran Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat, agar jemaat juga sungguh-sungguh bersuka cita ketika diperlengkapi melalui kegiatan-kegiatan persekutuan seperti perpulungan jabu-jabu, PA-PA, dan kegiatan lainnya, sebab semuanya itu dilakukan sebagai tempat di mana kami memperlengkapi jemaat supaya bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga angkatkan doa kami buat pemerintah kami, berikan kepada mereka hikmat bijaksana, khususnya dalam memerangi COVID-19, di mana tanggal 14 ini juga sudah dimulai PSBB, dan biarlah sebagai warga kami boleh mentaati protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Berkati juga saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, khususnya tim medis yang menangani pasien COVID. Tuhan menjauhkan mereka, Tuhan melindungi mereka supaya tidak terpapar COVID-19. Dan saudara-saudara kami yang sudah terpapar dan positif, berkati obat dan perawatan yang diberikan kepada mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Bapa dalam surga, kami juga angkatkan doa kami buat saudara-saudara kami, orang tua kami, jemaat Tuhan yang pada saat ini ada dalam keadaan kurang sehat, berobat jalan, berobat di rumah, ataupun karena usia. Mari Bapa Engkau yang melawat menjamah dan memberikan kesehatan yang prima kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami. Berkati orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Diaken Bapak Brena Tarigan, Bapak Febri Ginting, Bapak Antas Tepu, Nande Ingrid Surbakti, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Lora Tepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Tiga Nevi, Naras Bapak Nevi Ginting, Nande Katoi Torong, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Semiring, Betranio Pranginangin, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan berkat kekuatan dan kesehatan baru kepada mereka. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini. Berkati segala usaha pekerjaan kami dalam masa-masa pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan yang menyediakan berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Jadi bagendam pejejenta ibas mingguenda, Tuhan si masuk-masuk kita kerina, tetap kita sehat. Janah ingat pesan pemerintah 3M, ya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya.
social distancing. Jadi enda makap kami, lalu bagi kita tetap sehat kerina. Salam.